Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang budiman, yang saya hormati dan saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan dan kebanggaan serta channel yang kita cintai bersama, Sinau Hukum Melek Hukum, channel SHMH. Channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Kepada pemirsa yang baru saja bergabung dengan channel kesayangan kita, channel SHMH yang merupakan channel satu-satunya channel di Indonesia yang membahas KUHP baru, pasal demi pasal. Selamat bergabung dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih juga. Dan bagi yang belum, dipersilakan dan dimohon dengan sangat lagi hormat untuk subscribe sebagai dukungan Anda. Kali ini SHMH pada video yang ke-182. Kita akan membahas bagian ketiga pada bab ini, yaitu tentang penyalahgunaan surat pengangkutan ternak. Sebelum membahas pasal, yaitu nanti pasal 370, saya akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pemirsa SHMH yang saya hormati, kalau kita berjalan, saya yakin rekan-rekan SHMH, pemirsa semuanya pasti pernah melihat. Yang sering adalah di suatu perbatasan, baik jalan-jalan perbatasan provinsi ataupun jalan-jalan perbatasan antar kabupaten. Itu membaca ada pos pemeriksaan ternak, ya kan? Ada pos pemeriksaan ternak. Pos itu sebetulnya adalah sangat bermanfaat dan sangat besar gunanya terkait dengan pemeriksaan ternak. Walaupun mohon maaf Bapak, mungkin karena personil yang kurang atau apa, kadang penjagaannya ternak itu kayaknya tidak 1 kali 24 jam kalau saya melihat ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini salah gitu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini salah, namun sepertinya kok kayak sering tutup gitu loh pos ternak itu. Sehingga kayaknya perlu ditingkatkan lagi untuk pengawasannya atau penempatan personil sehingga 1 kali 24 jam. Namun demikian itu yang saya tahu, dan mudah-mudahan yang saya tahu ini salah. Pos pemeriksaan ternak. Kita kali ini akan membahas terkait ternak dan hal-hal yang terkait dengan ternak. Pasal 377, pasal 370 berbunyi, setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Saya ulangi sekali lagi, pasal 370 KUHP baru. Setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan memakai surat jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Maksud dari pasal ini adalah bahwa ada beberapa jenis ternak yang diwajibkan di dalam pengangkutannya antar daerah, dari daerah satu ke daerah lain, katakanlah kabupaten A ke kabupaten B, atau dari provinsi A ke provinsi B dengan melalui kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi yang lain. Contoh misalnya dari Jawa Timur mau ke Jakarta, maka dia di samping melewati kabupaten-kabupaten juga melewati provinsi-provinsi.
itu diwajibkan ada ternak-ternak tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang diwajibkan harus ada surat jalannya. Nah, di dalam pasal ini adalah memakai surat jalan untuk ternak A, namun yang dibawa adalah bukan A. Sebagai contoh begini, saya uraikan dulu, Bapak, ternak-ternak yang diwajibkan menggunakan surat jalan dalam pengangkutannya itu sebagai contoh kerbau, sapi, babi. Ini contohnya 3 ini. Maka katakanlah seperti ini, pemilik ternak mengajukan permohonan surat jalan ternak ini 10 ekor sapi, 1-10. Maka dilakukan pemeriksaan kesehatannya oleh dokter hewan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keberadaan ternak tersebut. Maka keluarlah surat jalan untuk ternak 1-10 ini tadi. Namun yang dibawa adalah ternak 11-20. Jadi surat jalannya untuk ternak 1-10, tapi yang 1-10 tidak dibawa, tapi yang dibawa adalah yang 11-20, sama-sama 10 ekor. Nah, ini yang diatur di dalam pasal 370 KUHP. Jadi ada surat jalannya. Bagaimana kalau tidak ada surat jalannya? Kalau tidak ada surat jalan atau tidak ada surat keterangan kesehatan hewan, sebagaimana juga pernah saya sampaikan pada saat saya di video saya sebelumnya, itu ada di Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dia mengatur. Namun yang diatur di dalam itu kalau tidak ada surat keterangan kesehatan hewan. Namun yang di KUHP baru ini bukan itu yang diatur, tapi surat jalannya. Yang surat jalan semestinya hewan ternaknya 1-10, tapi digunakan untuk surat jalan yang 11-20. Beda hewan ternak. Itu dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Beberapa hal terkait kasus ini pernah terjadi bahwa satu pengangkutan 78 anjing dari Jawa Barat yang katanya mau dibawa ke Solo, di mana sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu tanpa surat keterangan kesehatan hewan, itu jelas tanpa surat jalan juga. Akhirnya menjadi perkara, dan itu perkara yang pertama kali di Indonesia. Sesuai catatan yang ada di register-register, termasuk di register Kejaksaan Agung, sebagaimana informasi dari rekan saya yang menyatakan memang benar di Kejaksaan Agung kasus itu belum pernah ada, dan itu kasus yang pertama. Kemudian yang saya sampaikan bahwa pada beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan tentang hewan ternak yang menderita penyakit mulut dan kuku. Nah, jadi adanya surat jalan ini yang sebelum dikeluarkan surat jalan, kemudian telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, itu adalah untuk menjaga bahwa hewan yang diangkut itu betul-betul sehat. Tidak boleh hewan yang sakit itu diangkut. Pertama, kalau yang sakit diangkut apalagi nanti dijual dan dikonsumsi oleh manusia, penyakitnya yang ada di hewan bisa menular ke manusia, apalagi penyakit antraks. Kemudian, sebagaimana penyakit mulut dan kuku, itu spora penyebarannya itu melalui udara, dan itu bisa menjangkau 10 km, radius 10 km. Jadi yang terkena penyakit mulut dan kuku itu di jalan raya, itu karena kena angin, sporanya itu terbang, maka dia bisa
terbang sampai ke 10, bisa menulari sapi atau kambing yang ada di jarak 10 km. Nah, itu bahayanya contoh. Maka sangat penting untuk surat jalan hewan ini, sehingga untuk menjaga kesehatan hewan itu sendiri juga kesehatan manusia, serta untuk mengontrol jangan sampai hewan-hewan dari tindak pidana, contoh tindak pidana pencurian hewan, sering terjadi kan pencurian hewan. Untuk mengantisipasi itu. Selanjutnya, bahwa ada hal-hal yang khusus diterapkan pada ternak, yaitu pengangkutan atau jual beli ternak betina untuk dipotong itu tidak diperkenankan. Jadi ada sapi betina dipotong di tempat RPH itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa ini tidak boleh? Karena untuk menjaga perkembangbiakan. Makanya yang dipotong yang jantan, bukan yang betina. Namun demikian ada pengecualiannya. Kalau memang betina itu sudah majir. Majir itu tidak bisa beranak lagi, itu baru bisa dipotong. Jadi betina-betina yang sudah tua, betina-betina yang produktif masih bisa beranak, tidak boleh untuk dipotong. Itu adalah untuk menjaga, harus ada keterangan majirnya, untuk menjaga perkembangbiakan hewan-hewan ternak di negara kita. Jadi itu yang saya sampaikan sekali lagi, bahwa yang diatur di dalam pasal 370 ini adalah surat keterangan hewan, surat jalan hewan untuk 1 sampai 10. Nah, tapi hewan yang dibawa 11 sampai 20. Hewannya yang berbeda. Namun surat jalannya ada. Surat jalannya asli atau tidak? Asli. Yang dimaksud di pasal 370. Dan kalau tidak menggunakan surat keterangan kesehatan hewan, tidak menggunakan surat jalan, maka itu dikenakan di Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ibaratnya kalau secara singkat itu ngapusi itu ya, menipu gitu ya. Barangnya mestinya yang diangkat kelompok 1 sampai 10 diganti dengan 11 sampai 20 yang tidak atau belum dilakukan pemeriksaan. Untuk hewan-hewan yang harus ada surat jalannya tidak semua. Yang saya tahu yaitu tadi kambing, sapi, kerbau, yang binatang-binatang biasa untuk dipotong untuk konsumsi. Itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini pada video yang ke-182. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Tonton seluruh video Asia Empa, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe sebagai bukti dukungan dan kecintaan Anda terhadap channel Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.